Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Ya, tugas besar kami yaitu membuat optimasi penjadwalan karyawan di kafe Ketitik Kopi menggunakan metode Constraint Satisfaction Problem atau CSP. Ya, sebelum masuk ke isi presentasi kami, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan nama Aul Ramadhani dengan NIM 11221067. Yang selanjutnya ada Dio Anugrah dengan NIM 11221004. Yang ketiga ada Febriani dengan NIM 11221008. Dan yang terakhir ada Freza Sadira dengan NIM 11221078. Ya, untuk yang pertama yaitu outline. Di sini ada 4 outline, yaitu pendahuluan, hasil diskusi, metode, dan kesimpulan. Pendahuluannya, kafe Ketitik Kopi yang terletak di pusat kota Balikpapan baru menghadapi tantangan dalam penjadwalan karyawan untuk memastikan operasional yang efisien dan pelayanan berkualitas. Untuk mengatasi hal ini, kami menggunakan metode Constraint Satisfaction Problem atau CSP yang mempertimbangkan variabel seperti karyawan, shift kerja, jam sibuk, preferensi, serta aturan jam kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penjadwalan berbasis CSP yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan karyawan, dan efektivitas operasional kafe Ketitik Kopi. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode. Di poin pertama itu penjadwalan. Jadi penjadwalan adalah pengaturan waktu secara terorganisir untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan mencapai hasil optimal. Selanjutnya di constraint satisfaction problem. Jadi constraint satisfaction problem merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan menemukan keadaan atau objek yang memenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria yang ditentukan. Sama halnya dengan paper kita yang sudah kita presentasikan itu tentang penjadwalan di suatu rumah sakit. Dan kita gunakan juga metode ini untuk membuat program penjadwalan di kafe. Oke, jadi dari hasil dan diskusi kita, jadi metode Constraint Satisfaction Problem atau bisa dibilang CSP, ini dipilih karena kemampuannya mengelola kompleksitas hubungan antara variabel, domain, dan constraint yang saling berkaitan dalam proses penjadwalan. Jadi proses penyelesaian masalah menggunakan CSP dilakukan melalui serangkaian tahapan terstruktur seperti menentukan dulu hard dan sub constraint-nya dan lain-lain. Selanjutnya use case. Jadi di program kami ini kita membuat jadwal karyawan kafe yang terdiri dari dua aktor yaitu manajer dan karyawan. Jadi manajer itu dia bisa membuat jadwal, pembaruan jadwal, dan melihat jadwal. Sedangkan untuk karyawan sendiri, mereka hanya bisa melihat jadwal. Oke, kita lanjut ke flowchart. Jadi sistem yang kita bangun ini, yang pertama itu kita dari mulai. Lalu kita menentukan variabel dan domain. Ketika udah ditentukan variabel dan domainnya, kita lanjut ke menentukan hard constraint dan soft constraint yang kita dapatkan dari hasil survei kita ke mitra kita. Lalu kita lanjut ke pembuatan jadwal. Jadi di pembuatan jadwal itu dia menginput karyawannya dan divisinya. Lalu ketika kita udah membuatkan jadwal, dia akan pengecekan constraint. Jadi ketika dia tidak valid, dia bakal pulang ke halaman untuk pembuatan jadwal awal. Jadi kita harus input ulang lagi. Sedangkan untuk jika dia valid, dia akan menampilkan jadwal. Dan jadwalnya itu terdiri dari 31 hari dan semua divisi dan karyawan-karyawannya. Lalu di program kami pun dia menampilkan tentang analisis hasil akurasi. Jadi dari perhitungan CSP yang ada, dia akan menampilkan perhitungan akurasinya. Dan selesai. Oke, saya Febriani, izin melanjutkan dari penjelasan teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, domain, dan constraint yang kami terapkan pada program kami.
yang mana di sini ada variabel, yaitu jumlah total karyawan yang bekerja pada kafe ketitik selama sebulan. Jadi total karyawan yang ada di kafe ketitik adalah 9 orang, kemudian dikalikan dalam sebulan, yaitu kami menggunakan bulan Desember, 31 hari. Jadi untuk variabelnya sendiri adalah 279. Dan untuk domain, yaitu himpunan jumlah karyawan yang melakukan shift pada tiap shift. Dan kemudian ada constraint yang mana terdiri dari soft dan hard. Untuk soft sendiri adalah peraturan yang boleh dilanggar namun lebih baik dilakukan. Dan untuk hard sendiri adalah peraturan yang wajib ada di setiap penjadwalan. Untuk soft constraint sendiri, yang pertama, untuk bidang kitchen, jika ada karyawan yang libur, prioritaskan agar setiap shift tetap memiliki karyawan. Lalu, jam kerja harus merata, dengan setiap karyawan hanya bekerja 1 shift per hari. Jadi tidak dianjurkan untuk bekerja lembur atau 2 shift dalam 1 hari. Lalu kita pindah ke hard constraint, yang mana yang pertama, setiap bidang kerja memiliki minimal 1 dan maksimal 2 karyawan per shift. Jadi tidak diperbolehkan untuk 1 shift terdapat 3 karyawan. Setelah itu, setiap karyawan mendapatkan 1 hari libur dalam seminggu. Kemudian, karyawan dari bidang yang sama tidak boleh mengambil libur pada hari yang sama. Namun, jika mereka berbeda bidang, itu boleh. Nah, setelah itu, libur tidak diperbolehkan pada akhir pekan. Dan yang terakhir, jika salah satu waiters libur, salah satu shift akan berjalan tanpa waiter. Jadi, di satu hari itu, jika salah satu waiters libur, maka entah shift pagi atau sore, itu tidak menggunakan waiters. Nah, kemudian kita melanjutkan pada bagian analisis dan hasil pengujian. Analisis hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian akurasi yang dilakukan sebanyak 3 kali. Pengujian akan menguji apakah terdapat pelanggaran pada constraint. Apabila terdapat pelanggaran pada hard constraint, maka akan diberikan nilai sebesar 1, kemudian pelanggaran yang terjadi pada soft constraint diberikan nilai sebesar 0,5, dan apabila tidak ada pelanggaran akan diberikan nilai sebesar 0. Jadi, dari total constraint yang ada akan dikalikan berdasarkan constraint-nya. Contoh, hard constraint sendiri, jika totalnya ada 50, maka dikalikan 1, totalnya adalah 50. Sedangkan untuk soft-nya sendiri adalah dibagi 2 dari total pelanggaran yang ada. Dan untuk tidak ada pelanggaran, itu maka dikalikan 0. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk pola pertama, yang mana ini adalah tampilan pola pagi-pagi-pagi, sore-sore-sore libur. Nah, ini adalah tampilan pada bulan Desember, yang mana ada 31 hari. Dan untuk untuk weekend itu ditandai warna merah seperti day 7 dan 8, kemudian 14, kemudian 21, 22, dan 28, 29. Nah, kemudian ini adalah perhitungan akurasi, yang mana di sini terdapat hard constraint dan soft constraint. Jadi di sini dominan constraint yang dilanggar adalah setiap bidang kerja memiliki minimal 1 dan maksimal 2 karyawan per shift. Oke, kita kembali. Jadi di sini terlihat bahwa yang sering dilanggar adalah total karyawan per shift, yang mana terdapat 3 karyawan per shift. Kemudian ada yang pagi saja, ada yang tidak mengisi sore, dan lain sebagainya. Nah, di sini didapatkan total pelanggarannya adalah 44. Kemudian, tidak diizinkan libur di akhir pekan. Nah, di sini terdapat beberapa karyawan yang mendapatkan libur di akhir pekan, yang mana ini melanggar pada hard constraint. Yang mana totalnya adalah 56 untuk pelanggaran hard constraint. Dan untuk soft constraint-nya sendiri didapatkan totalnya adalah 4,5, yang mana untuk 9 pelanggaran dikalikan 0,5 mendapatkan 4,5. Nah, di sini kami menggunakan rumus akurasi dari CSP, yaitu jumlah seluruh variabel dikurang dari hasil pelanggaran hard dan hasil pelanggaran soft dibagi jumlah seluruh variabel dikalikan 100%. Yang mana sudah dijelaskan tadi, untuk jumlah seluruh variabelnya kami menggunakan 279 dikurang 56 dari total pelanggaran hard ditambah 4,5, yaitu total pelanggaran soft dibagi total seluruh variabel. 279 dikalikan 100%. Nah, menggunakan perhitungan akurasi ini, didapatkan total
akurasi pada pola pertama yaitu 78,31%. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tina Sadira. Saya akan membahas mengenai pola kedua. Jadi di pola kedua ini bisa kita lihat kita menggunakan pola yaitu sore-sore, pagi-pagi, sore, pagi, libur. Sore-sore ini dilambangkan dengan S, untuk pagi dilambangkan dengan P, dan untuk libur dilambangkan dengan X. Next. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini kita melakukan pengujian melalui hard dan soft constraint. Nah, jadi untuk hard constraint-nya itu sendiri masih terdapat beberapa pelanggaran. Pada poin pertama bisa kita lihat setiap bidang kerja memiliki minimal 1 dan maksimal 2 karyawan per shift itu masih dilanggar sebanyak 32 kali. Untuk hard constraint sendiri itu dikalikan 1 sehingga totalnya adalah 32 poin. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, karyawan dari bidang yang sama tidak boleh mengambil libur pada hari yang sama, masih terlanggar sebanyak 4 kali, lalu dikalikan dengan 1, jadi total untuk poin ketiga sendiri adalah 4. Selanjutnya, pada poin keempat, tidak diizinkan libur di akhir pekan, masih dilanggar sebanyak 16 kali, sehingga dikalikan dengan 1, jadi hasil dari poin nomor 4 adalah 16. Nah, total dari pelanggaran hard constraint-nya sendiri, yaitu 52 poin. Selanjutnya, untuk soft constraint bisa kita lihat bahwa pada poin kedua yaitu jam kerja karyawan dibagi secara merata dengan alokasi 1 shift per hari. Itu dilanggar sebanyak 8 kali. Untuk soft constraint sendiri poinnya dikalikan dengan 0,5, jadi total poinnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai akurasinya. Jadi untuk nilai akurasinya sendiri dilakukan dengan rumus jumlah seluruh variabel dikurang hasil dari pelanggaran hard plus soft constraint lalu dibagi jumlah seluruh variabel dan dikalikan 100%. Bisa kita lihat bahwa jumlah seluruh variabel yaitu 279 dikurang total dari pelanggaran hardnya yaitu 52 nih, dan 4 poin dari soft constraint. Nah, lalu dikalikan 100% sehingga menghasilkan nilai akurasi sebesar 79,92%. Kita lanjut untuk pola ketiga. Nah, di pola ketiga ini menggunakan pola S, 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 P, 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 X, yang dimana artinya menggunakan pola sore, 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 pagi, 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 lalu libur. Nah, untuk perhitungan akurasinya dan soft constraint dan hard constraint-nya kita next ke slide selanjutnya. Nah, untuk pengujian pada pola S, 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 P, 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 X, bisa kita lihat bahwa tidak ada hard constraint yang dilanggar, yang dimana hard constraint ini berarti terpenuhi sepenuhnya. Nah, untuk soft constraint-nya sendiri masih terdapat pelanggaran, yaitu untuk poin 1, yaitu untuk bidang kitchen, jika ada karyawan yang libur, prioritaskan agar setiap shift tetap memiliki 2 karyawan. Ini masih dilanggar sebanyak 8 kali, lalu kita kalikan dengan 0,5 untuk soft constraint, dan menghasilkan total poin 4. Selanjutnya kita melakukan perhitungan akurasi. Dengan rumus yang sama, yaitu jumlah seluruh variabel dikurangi dari hasil dari pelanggaran hard dan soft constraint, lalu dibagi jumlah seluruh variabel, lalu dikalikan 100%. Bisa kita lihat bahwa total pelanggaran dari hard constraint itu nggak ada alias 0, lalu soft constraint-nya itu ada 4, yaitu 4, dengan jumlah seluruh variabelnya itu 279. Nah, dengan melakukan perhitungan akurasi ini, kita mendapatkan nilai sebesar 98,56% untuk pola S, 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 P, 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 X. Jadi untuk angka ini sudah terbilang sangat tinggi teman-teman, karena untuk hard constraint yaitu aturan-aturan wajib yang seharusnya terpenuhi itu udah terpenuhi semuanya. Next, kita masuk ke kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penerapan metode constraint satisfaction problem ini ternyata sangat efektif, yaitu karena mampu menyelesaikan permasalahan penjadwalan shift pada karyawan kafe ke titik. Untuk nilai akurasinya sendiri mencapai 98,56%. Dengan ini menyatakan bahwa sistem ini berhasil mengelola berbagai variabel dan constraint, menghasilkan jadwal yang optimal dan memenuhi kebutuhan operasional. Jadi, bisa kita buktikan bahwa metode CSP ini merupakan solusi yang tepat untuk permasalahan penjadwalan karyawan. Next, selanjutnya itu ada demo program yang akan dilakukan oleh teman saya.
Di sini saya akan menampilkan program atau mendemokan program yang telah kita buat. Jadi di sini kita menggunakan bahasa PHP dan menampilkan di localhost. Jadi sebelumnya kita membuat dari bahasa Python, cuman karena menurut kita UI-nya kurang baik dan kurang leluasa untuk mengeditnya, jadi kita menggunakan PHP agar untuk tampilannya lebih menarik dan enak diedit. Jadi ini tampilan pertamanya dengan judul jadwal ke titik kopi yang mana menjadi mitra kita, yang untuk hard dan softnya udah kita tanyakan dari mitra kita sendiri, dan ini kita bakal mendemokan aplikasi yang ada. Jadi yang pertama itu kita disuruh input nama karyawan. Jadi di sini ada nama karyawan yang harus kita input. Sedangkan untuk divisinya kita buat drop down yang mana divisi ini sudah ditetapkan di ketitik kopi. Jadi di sana dia hanya ada 3 divisi yaitu bar, waiter, sama kitchen. Dan di bawah ini ada button tambah karyawan. Jadi ketika udah input nama dan memilih divisinya, dan ketika udah ditambahkan karyawan, dia otomatis menambahkan di tabel di bawah sini. Oke, ini saya contohkan. Jadi ini akan saya input, Dio divisinya bar. Tuh dia otomatis masuk ke divisi bar dengan nama Dio dengan aksi hapus. Jadi ini kita juga bikinkan CRUD sederhana yaitu untuk hapus. Jadi dia bisa ngapus eh, karyawan yang sudah kita input. Nih, jadi dia bisa ngapus. Oke, ini saya demokan dengan menginput semua data yang diperlukan sesuai dengan yang asli di ketitik kopi. Oke. Sorry, ini kelebihan. Oke, di sini saya sudah inputkan daftar karyawan dengan jumlah dan divisi yang sesuai di ketitik kopi. Jadi ini data real dari ketitik kopi, tapi hanya berbeda dengan nama, karena ini nama samaran. Jadi di sini saya udah bikinkan untuk divisi bar dia ada 3 karyawan, untuk waiters dia ada 3 karyawan, dan di kitchen dia ada 4 karyawan. Jadi ketika udah nginput semua karyawan, akan otomatis menampilkan button generate jadwal, yang mana ketika diklik button ini dia akan menampilkan jadwal-jadwal yang sudah diperhitungkan dan dibuat oleh CSP dengan memperhitungkan hard dan soft constraint yang ada di ketitik kopi. Oke, jadi setelah saya klik generate jadwal, otomatis dia akan menampilkan jadwal. Jadi ini tampilan yang udah kita bikin. Jadi ada judul dengan jadwal, lalu di urutan pertama ada nama dan untuk tanggal dari 1 sampai 31. Dan untuk warna merah itu untuk hari weekend atau hari libur. Lalu di sini bisa dilihat untuk divisinya itu udah kita kasih pembatas untuk bar, waiters, kitchen. Jadi untuk tampilan ini pun kita ngambil referensi dari jadwal kerja yang ada di ketitik kopi. Jadi kita benar-benar semaksimal mungkin menggunakan yang sama dengan ketitik kopi untuk datanya. Jadi tampilan di ketitik kopi juga kurang lebih seperti ini. Untuk sore dia dikasih warna abu-abu, untuk pagi dia dikasih warna kuning, lalu untuk merah dikasih
warna merah untuk libur. Dan di paling bawah di sini ada persentase kepatuhan CSP yaitu 92,86% setelah perhitungan. Dan ini untuk jadwalnya juga pun sesuai dengan hard dan soft constraint yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Oke, mungkin itu aja untuk demo aplikasinya. Dan ini kita juga ada bikin buat ulang. Dia bakal kembali otomatis dan ngeriset semua data. Jadi mungkin itu aja demo dari aplikasi kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.